Shalom, mari kita buka kebenaran firman Tuhan buat sidang jemaat yang ada di tempat masing-masing di dalam Yohanes 6. Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya bacakan, sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang yang banyak berbondong-bondong mengikut dia karena mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang sakit. Dan Yesus datang ke gunung duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" 6. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah kenyang ia berkata kepada muridnya, "Kumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Dan mereka mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang melihat mujizat yang diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Ketika kita membaca sebuah nats firman Tuhan, kita harus tahu siapa yang menjadi pokok pemberitaan di dalam Yohanes 6. Yohanes 6 yang menjadi pokok pemberitaan adalah senternya adalah Tuhan Yesus. Senternya bukan 5 roti dan 2 ikan. Ketika kita membaca satu nats, seringkali kita tergoda mencuplik ayat-ayat firman Tuhan untuk menguntungkan diri kita sendiri. Tapi sebenarnya apa yang Tuhan ingin ajarkan di dalam Yohanes 6? Yohanes 6 mengajarkan kepada kita semua bahwa Tuhan Yesus adalah pemelihara hidup kita. Engkau tidak perlu takut, engkau tidak perlu khawatir, sebab Tuhan tahu menyediakan yang terbaik buat kita tepat pada saatnya. 5 roti dan 2 ikan berbicara cukup. 5 roti dan 2 ikan berbicara kebutuhan kita. Jangan khawatir. Walaupun engkau sedang mengalami masa-masa sukar, jangan khawatir. Tuhanlah pemelihara kita. Tuhanlah pencukup kebutuhan kita. Karena ketika Dia melihat ada kebutuhan di dalam hidup kita, asalkan kita bukan pemalas, asalkan kita juga orang yang bekerja keras, maka Tuhan akan memelihara hidup kita. Walaupun kita tidak bekerja keras pun, Tuhan bisa kirimkan orang untuk memelihara kita walaupun itu tidak benar. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, burung pipit dipelihara Tuhan, bunga bakung di lembah dipelihara Tuhan, terlebih diri kita. Kita ini dipelihara Tuhan secara sempurna. Tetapi Tuhan juga mau mengajarkan kepada kita lewat peristiwa 5.000 orang. Sebenarnya bukan 5.000 orang, yang dicatat cuma laki-laki. Kalau kita hitung ada perempuan, ada anak-anak yang mungkin sekitar 15-20 ribu lah. Itu sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang luar biasa. Dan ada ayat kuncinya, saya percaya Tuhan Yesus mengizinkan peristiwa ini dicatat karena Ia sedang mau mengajarkan sesuatu buat kita semua.
Ayat kuncinya di Yohanes 6 ayat 6. Hal itu dikatakannya untuk mencoba dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Filipus berkata, ini uangnya gak cukup Tuhan. Ini uangnya gak cukup Tuhan. Sama sekali tidak cukup Tuhan. Mana ada roti 200 dinar bisa dibagikan kepada 5.000 sampai 20.000 orang itu. Lalu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita apa? Di situ ada seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai roti, 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk seorang banyak ini? Kita harus belajar peduli. Seringkali kita bertanya, Tuhan, aku ini punya uang berapa sih Tuhan sehingga kita bisa menjadi berkat buat sekeliling. Tidak ada artinya Tuhan uangku itu. Uangku ini cuma 100.000, 200.000. Bagaimana aku bisa menjadi berkat buat sekeliling? Nah, ketika Tuhan mengajarkan kepada kita, Tuhan bisa memakai apapun yang ada di dalam hidup kita untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Sekali lagi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Senter pemberitaan firman Tuhan adalah Kristus. Kristus mau mengajarkan kita untuk memiliki kepedulian terhadap sesama. Kepedulian terhadap keluarga kita. Kepedulian terhadap sekeliling kita. Ayat ini tidak dimaksudkan untuk memperkaya diri sendiri. Bahwa aku punya 100.000, 200.000, Tuhan tolong gandakan menjadi 2 miliar. Tidak seperti itu. Ayat ini berbicara tentang bahwa Tuhan bisa memakai apapun yang menurut kita tidak mungkin bisa dipakai Tuhan. Pekerjaan sekecil apapun di rumah Tuhan begitu berharga, begitu bernilai dan bisa memberkati begitu banyak orang. Banyak orang berkata, apa fungsinya pelayanan sapu menyapu? Apa fungsinya pelayanan-pelayanan yang tidak terlihat? Aku lebih rindu pelayanan di mimbar. Aku akan lebih mempesona. Aku akan lebih cepat naik daun. Dan penggemarku akan semakin banyak. Apa fungsinya pelayanan-pelayanan kecil itu? Seringkali tubuh manusia tergoda untuk sesuatu yang instan, sesuatu yang wah-wah. Tapi percayalah, pelayanan kecil apapun, jikalau itu berasal dari kemampuanmu, Tuhan bisa berkati, Tuhan bisa kembangkan. Bukan untuk kemuliaanmu, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak orang yang tidak sabar dengan pelayanan-pelayanan yang ada. Mereka menganggap pelayanan-pelayanan yang ada itu tidak ada yang lihat, tidak ada yang dengar. Keberhasilan seorang hamba Tuhan ketika menyampaikan kebenaran firman Tuhan bukan ketika pulang dari gereja. Ada beberapa orang jemaat menyalami hamba Tuhan dan berkata, Bapak khotbahmu dahsyat sekali, penuh api Roh Kudus, tidak seperti itu. Tetapi ketika jemaat itu pulang dan mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, itulah khotbah yang berhasil. Banyak khotbah hanya menyentuh sisi emosi, tidak bisa menyentuh sisi untuk mengubah orang yang mendengarkan khotbah itu. Sebab Kristus Yesus semata yang bisa melakukannya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, setia itu tidak mudah. Para murid Yesus setia mengikut Yesus. Mereka percaya bahwa Yesus adalah Mesaya, Yesus adalah Mesias. Mereka mengikut dia. Tetapi di dalam mengikut Kristus kadang ada juga orang yang ragu dengan dia. Ada orang yang ragu. Iman itu perlu bertumbuh sejalan dengan pengenalan akan firman Tuhan. Pertama-tama muridnya sudah lama loh lihat Yesus. Sudah lama ikut Yesus. Masih curiga. Masih bertanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan, aku ini tidak punya talenta apa-apa. Tuhan, aku ini cuma punya 5 roti dan 2 ikan. Kamu bisa pakai apa Tuhan? Kita kadang curiga kepada Tuhan untuk perkara-perkara tertentu di dalam hidup kita. Tetapi Tuhan tidak pernah curiga kepada kita. Tuhan menaruh pengharapannya bahwa
Orang-orang yang menjadi murid-muridnya akan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Tuhan bisa pakai kita. Sekecil apapun pelayanan kita, Tuhan bisa pakai kita asalkan setia. Banyak orang yang tidak sabaran. Beberapa belas tahun yang lalu saya pernah membaca sebuah artikel. Ada penelitian. Anak-anak kecil dikasih marshmallow. Disuruh menahan diri untuk tidak makan marshmallow itu 15 menit. Ya. Kalau mereka bisa menahan diri sampai 15 menit, nanti dikasih marshmallow tambahan. Untuk menit ke-30. Sudah ya, anak-anak TK. Dikasih marshmallow di depan bangku mereka masing-masing. Lalu gurunya keluar. Diintip, zaman dulu gak ada CCTV. Diintip sama gurunya. Kelompok anak yang pertama itu memukul-mukul kepalanya. Harus tahan diri. Sampai mereka gregetan. Mereka, ini godaan di depan mata. Guru tidak ada. Kelompok anak yang kedua langsung memakan. Tidak mikir panjang. Mereka melihat bahwa gak ada yang terlihat. Gurunya pergi, langsung makan. Lah, kelompok yang berikutnya, apa yang terjadi? Itu berhasil menahan diri. Setelah beberapa belas tahun kemudian, diteliti lagi, anak-anak yang bisa menahan diri dengan anak-anak yang tidak bisa menahan diri, mereka berbeda hasilnya. Jauh lebih bagus orang-orang yang bisa menahan diri. Berapa banyak anak-anak Tuhan tidak pernah bisa menahan dirinya. Ketika di depan orang baik, bagus, kelihatannya oke. Tapi begitu tidak ada yang melihat, hanya Yesus yang melihat, ia berubah sekali. Ia berubah menjadi orang yang kelihatannya sabar, menjadi orang yang paling tidak sabaran. Orang yang tadi kelihatannya manis, paling tidak manis. Kenapa? Karena mereka melakukannya untuk orang yang melihat dia. Bukan untuk Kristus Yesus. Hati-hati. Tuhan melihat apa yang kita lakukan. Apakah kita akan setia kepada dia? Apakah kita mau sabar terhadap pimpinan Tuhan? Pimpinan Tuhan itu tidak pernah salah di dalam hidup kita. Pimpinan Tuhan itu begitu sempurna di dalam kehidupan kita. Kita kadang tidak tahu jalan-jalan Tuhan. Jalan-jalan Tuhan itu tidak terselami lewat lembah air mata, lewat gunung. Tapi Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Yang Tuhan mau ajarkan lewat Yohanes 6 ini. Yesus adalah center dari hidup kita. Sudahkah engkau percaya kepada Tuhan Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Rajamu? Ada orang yang berkata demikian kepada saya. Saya mencintai Yesus, iya saya mencintai Yesus. Tapi kadang saya gak takut sama Yesus, saya masih buat dosa. Penipu. Kenapa saya katakan penipu? Orang yang mencintai Yesus, dia akan bebas dari dosa. Orang yang mencintai Yesus, dia pasti benci dengan dosa. Ada perbuatan-perbuatan terang di dalamnya. Kita kadang ribut dengan suasana kebaktian. Kadang kita ribut mencari band yang super lengkap. Kita kadang ribut dengan suasana yang akan terjadi di sebuah kebaktian. Tapi kita tidak menjaga tubuh kita sebagai bait roh Tuhan. Kita tidak menjaga tubuh kita, mulut kita penuh dengan makian, mulut kita penuh dengan sumpah serapah, tidak hormat kepada orang yang lebih tua. Mulut kita begitu najis. Dan kita menganggap bahwa kita memiliki roh Tuhan. Ini yang perlu saya garis bawahi. Orang yang mencintai Yesus, dia pasti takut akan Yesus. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tidak mungkin orang bisa berkata aku mencintai Yesus, tapi ya aku gak takut sama dia. Itu Yesus yang lain. Bukan Yesus yang ada di Alkitab. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, yang kedua, yang pertama Tuhan mau mengajarkan bahwa Yesus adalah center hidup kita, dia pemelihara hidup kita, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu heboh.
Ayah kita mau makan apa, ibu kita mau makan apa, anak-anak kita mau makan apa. Dia adalah pemelihara hidup kita. Dia tidak memberikan kekayaan yang berlimpah-limpah. Tetapi juga dia tidak akan membiarkan kita meminta sepotong roti seperti seorang pengemis. Allahku akan mencukupi kebutuhanku menurut kekayaan, kemuliaan, hikmatnya. Jadi dia, Tuhan, tahu kebutuhan kita. Tuhan Yesus bergerak melakukan mukjizat ketika ada kebutuhan di sana. Tuhan Yesus tidak force, tidak pamer kuasa. Tuhan Yesus tidak tiba-tiba seperti magician. Kamu sakit apa, tiba-tiba di dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Dan melakukan pamer-pamer kuasa. Walaupun yang dipamerkan belum tentu kuasa Tuhan. Bisa juga kuasa sugestif. Kuasa-kuasa yang bukan bersumber daripada Kristus Yesus. Walaupun dikemas dengan nama, menggunakan nama kuasa Yesus. Tapi Tuhan Yesus bergerak ketika ada kebutuhan. Artinya apa? Yang pertama, dia adalah center di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan baru bergerak ketika ada kebutuhan di dalam hidup kita. Seringkali kita meragukan cintanya Tuhan. Kita melakukan sesuatu yang instan. Sesuatu yang cepat. Kita tidak sabar, kita tidak tahan uji. Kita melakukan sesuatu yang untungnya begitu besar. Kita melakukan segala sesuatu yang kelihatannya bagus di mata kita. Beberapa tahun yang lalu ada seorang teman ikut money game. Saya sudah kasih tahu, itu money game. Oh, ini menguntungkan. Aku bisa dapat mobil, aku bisa dapat ini, aku bisa dapat itu. Ini menguntungkan sekali. Tapi dia nggak percaya bahwa itu tidak baik. Anda tahu money game itu gitu, produk tidak jelas. Tapi yang diutamakan adalah cari membership. Ini mengerikan sekali. Dan banyak orang yang kaya raya dari money game tersebut. Tetapi terbukti money game itu di stop, palsu, dan terindikasi penipuan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kamu mau caranya Tuhan atau cara instan? Mungkin kamu bersyukur, mungkin orang itu bersyukur bahwa puji Tuhan ya. Aku udah ikut money game, sudah jadi kaya dulu, baru money game itu di stop. Ini bukan hatinya murid Kristus. Ini hati busuk, hati yang menginginkan keuntungan semata-mata tanpa memikirkan akibatnya. Bahwa setiap apa yang kita lakukan, apa yang kita tabur, akan kita tuai. Kita berpikir bahwa Yesus sudah menyelamatkan dan menebus dosa-dosa kita. Tetapi setiap kesalahan yang kita lakukan tentu saja ada konsekuensi yang harus kita pertanggungjawabkan karena kita adalah manusia bukan binatang. Anjing menggigit orang sampai meninggal. Gak mungkin ada undang-undang anjing digantung. Tidak ada undang-undang anjing misalnya, ini harus ditembak mati. Belum ada, saya belum tahu ada undang-undang tersebut. Tetapi sebagian besar diamankan, dikarantina. Nah, kita manusia, kita punya pertanggungjawaban di hadapan Tuhan kelak. Yang berikutnya apa? Ketika Tuhan memecah-mecahkan roti, sebenarnya setiap yang Tuhan lakukan adalah sebuah peristiwa. Peristiwa berbicara penggenapan kitab suci. Tuhan Yesus sedang menggambarkan kepada para muridnya bahwa ia kelak akan mati dan menjadi roti yang dibagikan begitu bagi banyak orang. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus pemelihara kita. Yesus adalah orang yang betul-betul luar biasa. Dia bukan hanya orang, dia adalah Tuhan. Berapa banyak anak-anak Tuhan tidak sabar dan tidak tahan uji. Mendengar firman Tuhan. Kok keras? Kok aku gak bisa melakukannya? Lalu kita menjadi orang yang tidak sabaran. Kita kepingin menjadi penginjil-penginjil instan. Atau pendeta-pendeta instan. Yang mengandalkan kemampuan fasih bicara kita untuk menarik banyak orang.
Tetapi kita tidak mengenal Yesus. Kita tidak memiliki hubungan pribadi yang dekat dengan Tuhan Yesus. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan Yesus? Baca firman-Nya. Sebab iman itu bertumbuh seiring dengan pemberitaan akan firman Tuhan. Mari kita baca ayat berikutnya di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama saya bacakan. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual, menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan menjadi berontak terhadap orang tua. Tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhi mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan yang lemah, yang syarat dengan dosa, dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak dapat mengenal kebenaran. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tetapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju. Karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebutuhan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Iman mereka tidak tahan uji. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kadang butuh kesabaran untuk melakukan sesuatu. William Carey ketika melakukan pelayanannya 7 tahun baru menunjukkan buah yang pertama. Ada sebuah gereja di New Zealand. Ia harus menunggu 9 tahun ada 1 orang dibaptis. Dan dia harus menunggu lagi 2 tahun berikutnya supaya ada komunitas orang percaya yang hanya beberapa orang. Dan dia harus menunggu 7 tahun berikutnya untuk tuaian yang pertama di gereja mereka. Tuaian dalam tanda kutip, semakin banyak orang yang diselamatkan dan percaya kepada Kristus Yesus. Ini dibutuhkan kesabaran yang luar biasa. Tapi ketika mereka ditanya kenapa gak pulang aja? Ini tanah sudah tidak subur dan tidak menjanjikan apapun. Mereka berkata, aku percaya Tuhan setia. Jikalau Tuhan sudah mengutus aku akan menyelesaikannya untuk Tuhanku. Berapa banyak kita tidak tahan uji. Betapa banyak kita tidak sabar. Baru 1 tahun, baru 2 tahun, belum 3 tahun. Kita memberitakan kebenaran Injil, kebenaran firman Tuhan. Tidak ada yang mau mendengar, tidak ada yang mau percaya. Lalu kita melirik ladang lain yang kita rasa lebih subur. Di mana orang-orangnya lembut hati dan baik hati. Oh, diperlukan kesetiaan, diperlukan iman yang tahan uji. Sebab iman-iman yang tahan uji inilah kelak akan menjadi penakluk-penakluk bumi ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, belajar untuk sabar. Sabar itu tidak mudah. Sabar itu susah sekali. Ketika ada orang yang menyakiti kita, rasanya ingin mati, ingin berontak, ingin balas balik, tapi sabar. Sebab kita tahu siapa yang memimpin hidup kita. Hidup saya tidak dipimpin oleh api amarah. Hidup saya tidak dipimpin oleh api yang lain. Berapa banyak orang yang kita dengan tulus hati membantu dia. Tetapi mereka berburuk sangka dengan kita. Mereka bikin status yang aneh-aneh. Mereka bikin status ini dan itu. Dan menggunakan nama Tuhan lagi. Kadang kita gak sabaran dengan orang-orang seperti itu. Dasar engkau, ya, keturunan ular beludak. Firman Tuhan berkata kalau ada masalah datang 4 mata. Jangan
cerita sini, cerita situ. Ceritanya salah lagi. Kadang marah. Oh, kepingin langsung rasanya screen capture. Ini bisa masuk undang-undang ITE ini. Pencemaran nama baik. Sabar. Kita tahu siapa yang memimpin hidup kita. Kita tahu siapa yang memimpin hidup kita. Kristus yang memimpin hidup kita. Hidup kita tidak dipimpin oleh emosi. Hidup kita tidak dipimpin oleh marah. Bukankah hidup kita bukannya kita lagi. Melainkan Kristus yang ada di dalam hidup kita. Oleh karena itu, jangan pernah kita berdoa kepada Tuhan setia sampai akhir. Ada seorang hamba Tuhan berkata, saya tidak mau doa kepada Tuhan untuk saya bisa setia sampai akhir. Gak bisa, sulit. Setia sampai di peti mati. Iya, kalau ada peti mati, kalau gak ada yang langsung dikubur. Tapi belajarlah setia kepada Tuhan dari satu hari lepas satu hari. Minta kekuatan dari Tuhan untuk setia. Setia itu tidak mudah. Setia itu kata-katanya sederhana. Tetapi begitu multi makna. Begitu dalam arti kata setia. Sudahkah Anda setia terhadap pekerjaan-pekerjaan pelayanan Tuhan? Kabarkan Injil damai sejahtera. Ditolak, jangan takut. Sebab bukan engkau yang menyelamatkan orang itu, tapi Kristuslah yang berkuasa menyelamatkan orang itu. Jikalau ayah, ibumu, kakek, nenekmu belum percaya kepada Kristus Yesus, belajar beritakan. Baik ditolak, tidak ditolak, beritakan. Setia, beritakan terus, tabur firman Tuhan. Bukan dengan kekuatanmu. Kita serahkan pemberitaan Injil di dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang berdaulat penuh. Tuhanlah yang akan mengambil kendali. Tapi diperlukan orang-orang yang setia di akhir zaman ini untuk bisa mewarisi bumi ini. Diperlukan orang-orang yang setia untuk bisa dipakai Tuhan. Tuhan tidak pakai orang yang kelihatannya baik. Tuhan tidak pakai orang yang kelihatannya multi talenta. Tapi Tuhan pakai orang-orang yang setia. Sebab orang yang setia itu mahal harganya di akhir zaman ini. Susah sekali ditemukan. Ada masalah sedikit, marah. Ada masalah kecil, dibesarkan. Adalah masalah besar, dikecilkan. Begitulah sikap kebanyakan orang di akhir zaman. Kita jangan menjadi manusia pada akhir zaman, tapi kita menjadi manusia pemenang di akhir zaman. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah engkau setia? Mari kita buka firman Tuhan kembali di dalam. Ya, kita baca 2 Timotius lagi, mohon maaf. 2 Timotius 4, sebelum kita baca Yakobus, ayat yang kelima. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberita Injil dan lakukan tugas pelayananmu. Sekali lagi saya garis bawahi, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberita Injil dan tunaikan tugas pelayananmu. Berapa banyak orang yang susah menunaikan tugas pelayanan. Dahulu saya ingat, saya pernah ada pembimbing rohani berkata, Daniel, selesaikan tugasmu hari ini. Nggak masuk akal tugasnya. Saya sendirian. Saya disuruh untuk gotong karpet. Saya disuruh untuk mengantar ini dan mengantar itu. Awalnya marah. Awalnya merasa bahwa saya sedang dipermainkan. Dia tidak mengerti kapasitas orang dan yang lain-lain dan yang lain-lain. Tapi saya belajar untuk setia. Ketika saya berkata bisa, saya akan selesaikan itu. Walaupun sampai jam 2 pagi. Dan puji Tuhan, karakter dan sifat seperti itu yang belasan tahun yang lalu Tuhan latih. Ketika saya ada satu perkara dan berjanji bisa, saya harus bisa melakukannya. Kalau tidak bisa, tidak bisa. Iya katakan iya. Tidak, katakan tidak. Itu penting. Kadang ketika enggak sabar, kita merasa bahwa tugas itu remeh, tugas itu receh. Kalau engkau sudah berjanji,
Aku akan selesaikan. Selesaikan. Tapi aku harus sampai larut malam. Selesaikan. Ini berbicara bahwa Tuhan sedang melatih kita menjadi pribadi yang Tuhan inginkan. Bukan menjadi pribadi yang kita inginkan. Oleh karena itu, puji Tuhan. Dengan bentukan-bentukan Tuhan itu menolong saya untuk bisa survive sampai saat ini. Berapa banyak anak-anak muda ketika berkata, bisa gak kamu selesaikan ini? Bisa. Bisa Pak Pendeta. Berapa hari yang kamu bisa selesaikan? 1 hari, 2 hari. 2 bulan gak selesai. Dia bukan seorang finishing well. Seseorang yang mengakhiri pertandingan dengan baik. Tetapi orang yang mencari dalil, mencari alasan. Tetapi tidak bisa menyelesaikan apa yang dia sudah berkata. Aku bisa. Setia di dalam perkataan. Satu kali dulu sebelum saya jadi hamba Tuhan. Ada beberapa project. Orang berkata, bisa gak kamu selesaikan di dalam 1 bulan? Bisa. Ternyata di luar kendali pikiran saya. Di luar pikiran saya. Project itu lebih lama dari yang saya pikirkan. Bisa lebih cepat. Tapi saya harus menjual sesuatu. Artinya ini proyek rugi. Tapi Tuhan mengajarkan saya untuk menyelesaikan apa yang sudah saya janjikan. Saya panggil orang lain. Saya suruh kerjakan orang lain. Saya jual milik saya yang waktu itu cukup berharga, yaitu handphone. Saya jual untuk menepati apa yang saya sudah janjikan kepada orang tersebut. Saya merasa 1 tim cukup, ternyata tidak butuh. Ini butuh banyak tim. Saya jual. Kau tahu itu berharga di mata Tuhan. Saya tidak sadar. Saya merasa itu, ya udah itu tanggung jawab saya. Tetapi kebiasaan yang seperti itu berdampak baik. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan masih melatih hidup saya. Hidup saya ini jauh dari sempurna. Telinga kadang masih setengah merah. Tensinya masih tinggi ketika mendengar berita buruk. Tapi cepat mereda. Kalau dulu tensinya tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Dan akhirnya tidak terkendali. Tapi ketika sekarang tensinya tinggi, tapi cepat doa. Tuhan, aku ini saksi-saksimu. Gak boleh marah. Cepat menguasai diri. Ketika saya berkata-kata dengan orang-orang itu menjengkelkan sekali. Betul-betul sudah sangat menjengkelkan. Dengan menggunakan emosional, nada-nada yang sangat-sangat tinggi. Saya terpancing. Loh, kok pakai nada-nada tinggi? Tapi gak berapa. Tuhan menguasai hati saya. Di dalam dirimu ada siapa? Ada kamu atau ada Kristus? Oh, ada Kristus. Tuhan, kuasai diriku. Aku tidak berkuasa atas diriku. Lembut kembali. Tidak jadi merah lagi. Tapi saya masih jauh dari sempurna. Suatu saat saya kepingin rindu seperti para rasul. Seperti murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya. Ketika mereka dianiaya, ditimpakan sesuatu yang jahat. Mau dirajam batu. Tapi murid-murid Tuhan Yesus bisa berkata, Tuhan ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Oh, itu diperlukan latihan. Kau tahu Petrus? Murid Tuhan yang kelihatannya kekar. Memang kekar. Kelihatannya tinggi. Mungkin tinggi. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada Petrus seperti ini, Petrus, kamu akan sangkali aku nanti. Petrus berkata, hello, aku akan sangkali engkau Tuhan. Nggak mungkin Tuhan, kau mengenal hatiku. Kau tahu hatiku. Aku tidak mungkin menyangkali engkau Tuhan. Aku tidak mungkin menyangkali engkau. Tapi Tuhan berkata, sesungguhnya sebelum ayam berkokok 3 kali, engkau akan menyangkal aku. Dan betul, Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Bukan menyangkal Tuhan Yesus saja, tapi dia mengutuki Tuhan Yesus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mudah
berkata-kata ketika sesuatu itu belum terjadi di dalam hidup kita. Oleh karena itu kita berdoa kepada Tuhan untuk meminta iman supaya setia. Engkau tahu kenapa Petrus disebut pertama kali ketika Tuhan menjumpai murid-muridnya pada waktu bangkit. Dia bilang, panggillah Petrus. Dia sebut nama Petrus di sana. Kadang kalau kita sudah mengkhianati Yesus dengan dosa-dosa kita, kita merasa Yesus tidak mencintai kita lagi loh. Kita merasa sudah kurang ajar, kita sudah menjadi orang yang bejat, kita sudah menjadi orang yang tidak benar di hadapan Tuhan dan Tuhan tidak layak deket-deket sama kita. Kita ini sudah terlalu bobrok, kita ini sudah terlalu najis. Tapi Tuhan mengasihi Petrus. Tuhan berkata bahwa Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Kali ini Petrus tidak bereaksi apa-apa. Kesombongannya sudah dihancurkan sama Tuhan. Keangkuhannya sudah dihancurkan sama Tuhan. Dia diam aja. Tuhan, kamu tahu aku. Inilah hatiku. Kurang lebih seperti itulah terjemahan bebasnya. Tuhan Yesus berkata lagi, Simon. Lihat, Tuhan Yesus tidak menyebut Petrus dengan kata Petrus, tapi menggunakan kata Simon. Awal, nama awal dia. Apakah engkau mengasihi aku? Petrus berkata, ya Tuhan, kau tahu hatiku. Dan 3 kali Tuhan Yesus berkata itu sama Petrus. Petrus berkata, Tuhan, kau tahu hatiku. Tapi dengan nada yang berbeda. Tidak dengan nada tinggi lagi. Tidak dengan nada angku lagi. Tapi Tuhan berkata bahwa gembalakan domba-dombaku Petrus. Gembalakan domba-dombaku. Tuhan bisa pakai kok. Orang yang tadinya menyangkali Yesus. Memfitnah Tuhan Yesus. Bahkan mungkin mengutuki Tuhan Yesus untuk dipakai dengan cara yang luar biasa. Petrus dipakai Tuhan dengan luar biasa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jika engkau di rumah masing-masing, kau merasa seringkali menyangkali Yesus lewat usaha-usahamu. Menyangkali Tuhan Yesus lewat perbuatan-perbuatanmu. Menyangkali Tuhan Yesus, engkau menjadi orang yang begitu tidak baik. Ada pengharapan. Tuhan bisa pakai Petrus. Tuhan bisa pakai kita. Tuhan bisa pakai siapapun. Tapi hari ini datang sama Tuhan. Letakkan semua kesombongan kita di hadapan Tuhan. Kita berkata, aku tidak mampu tanpamu. Aku tidak bisa tanpamu. Aku tidak bisa tanpa Yesus ada di dalam diriku. Aku tidak bisa. Karena kekuatan manusia adalah kesia-siaan belaka. Aku mau ketika Tuhan Yesus datang di dalam hidupku. Mengubah hidupku. Ajari aku untuk setia kepadamu Tuhan. Setia itu tidak mudah. Kamu bisa berkata setia terhadap pekerjaan Tuhan dan pelayanan Tuhan ketika kamu masih 5 tahun melayani. Setia. Tapi saya rindu setia di ladang yang Tuhan sudah tempatkan buat saya. Sampai saya dipanggil Tuhan. Oleh karena itu saya rindu disebut hambaku yang setia. Di proses Tuhan itu tidak mudah. Mudah tersinggung, mudah baper. Oh saya banget itu. Mudah dak kenaan. Pada waktu remaja, pada waktu pemuda, pada waktu perguruan tinggi. Saya ini termasuk orang baik-baik sih. Enggak sampai nakal yang super-super ekstrim. Tapi satu kali saya pernah ketemu dengan orang yang nakalnya super ekstrim. Saya mau bunuh-bunuhan dengan orang itu. Kamu yang mati atau aku yang mati? Lu jual, gua beli. Kebetulan saya punya kemampuan sedikit bela diri. Saya begitu besar sekali. Tinggi hati saya begitu besar sekali. Tapi Tuhan tundukkan di dalam sebuah peristiwa. Tuhan berkata tanpa aku kamu bukan siapa-siapa. Dan setelah itu Tuhan proses lebih lanjut. Tuhan proses lebih lanjut. Tuhan proses lebih lanjut. Dan sampai sekarang prosesnya belum selesai. Mungkin sampai kematian saya prosesnya baru selesai. Tapi saya bersyukur dengan proses-proses Tuhan. Tuhan tidak jahat sama kita. Seringkali dulu di awal pelayanan,
Saya disuruh meminta maaf sama orang yang saya tidak salah. Bayangin kamu. Saya yang tinggi hati suruh meminta maaf. Tidak bisa. Tidak mau. Tapi sekarang mudah. Ketika Tuhan berkata, Daniel kunjungi orang di rumah sakit. Saya kunjungi. Saya nggak pakai 1000 alat kata Tuhan. Dia sudah menyakiti hatiku Tuhan. Hatiku ini rapuh dan lemah. Oh tidak bisa. Saya nggak bisa berkata seperti itu. Saya berkata, ya Tuhan aku mau Tuhan. Belasan tahun yang lalu, malu aku Tuhan. Maluku di mana Tuhan? Maluku di sebuah pulau. Tuhan, aku minta ampun Tuhan, aku sungguh-sungguh harga diriku di mana Tuhan? Harga diriku di mana? Ayo cari di mana ayo. Tapi ketika sekarang saya belajar mau. Awalnya masih tensi tinggi. Lu jual, gua beli. Tapi sebatas pikiran. Kalau dulu diucapkan. Lu jual, gua beli. Kalau sekarang dapat berita orangnya jengkelin. Orangnya suka berbicara tidak baik. Sudah naik nih. Sudah lampu kuning ini. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Tapi saya bawa dalam doa. Hijau kembali panas dalam saya. Hilang. Mereda dengan larutan dari sorga yaitu firman Tuhan. Ya kan? Bukan larutan penyegar, tetapi larutan dari sorga. Saya belajar, terima kasih Tuhan. Kadang bisa nggak terkontrol? Bisa. Aduh keceplosan Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Tapi kalau keceplosan berkali-kali, itu sih masih manusia lama. Maksud saya kadang kita bisa keceplosan. Kamu kok kayak gitu sih? Tapi segera memperbaiki diri. Kalau keceplosan berkali-kali itu namanya apa? Namanya kecanduan, saudara. Sudah merupakan bagian di dalam diri kita, bukan Kristus. Kristus tidak memerintah di dalam hidup kita. Kita belajar sama-sama. Saya masih jauh daripada sempurna, tapi mari kita belajar bersama-sama. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, setia itu tidak mudah. William Carey, penginjil-penginjil dari Afrika, penginjil-penginjil yang sedang membuka ladang pekerjaan Tuhan, ladang pemberitaan Injil itu tidak mudah. Ada yang 1 tahun berbuah, 2 tahun berbuah, ada yang tanahnya batu luar biasa. Itu penduduk kepala batu luar biasa, dipukulin ndak hancur, diapain ndak hancur. Tapi sebesar-besarnya batu, kalau dikasih air terus-menerus, batu itu akan lembut. Air itu berbicara kasih Yesus. Saya ini kepala batu loh. Tanya ibu saya dulu betapa kerasnya saya. Sekeras titanium. Ya kan, dipukul dengan rotan. Pantat saya yang sakit, bukan rotannya yang sakit. Dipukul dengan segala macam apa yang sakit. Saya orang yang keras, tapi Tuhan ubah hidup saya. Amin, amin. Kenapa kalau saya berkata saya orang keras? Karena waktu itu saya ndablek dan orang tua saya menghukum saya dengan kasih dengan rotan. Ya kan? Kenapa orang tua saya menghukum saya dengan rotan? Karena mereka merasa saya benda keras, tidak bisa kesakitan. Ya kan? Oleh karena itu saya orang keras. Gitu ya, seperti itu. Nah, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dimanapun engkau berada hari ini, mari kita sadari poin yang pertama. Bahwa Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Poin pertamanya adalah Tuhan Yesus center hidup kita. Doakan, kamu boleh doa apapun Tuhan. Aku gak bisa makan besok Tuhan, aku udah gak kerja lagi, berdoa. Doa gak dilarang kok, yang jawab kan Tuhan. Yang kedua doa, Tuhan. Usiaku sudah berapa? Pakai corona lagi, gak bisa pendekatan lagi. Udah di Tuhan masa depan suram dah. Angkat gua segera Tuhan. Angkat gua saudara. Doa gak dilarang. Tapi keputusan di tangan Tuhan. Ojo ngeyel. Ya, jangan ngeyel. Doa gak apa-apa. Tapi setiap doa pasti Tuhan tampung.
Makanya sekarang ketika ada jemaat sunat mengeluh, jangan berkata, ya saya kerjakan, tidak boleh, saya tampung. Nah kita tampung dulu. Kenapa? Belum tentu bisa kita lakukan itu. Karena permintaannya banyak-banyak. Pak doain Pak, doain dong Pak. Supaya suami saya menceraikan saya. Loh itu kan tidak benar doanya. Doa harus sesuai dengan firman Tuhan. Pak doa dong, saya supaya kaya raya Pak. Dan bisa memiliki bumi ini. Oh antikristus. Antikristus karena yang memiliki bumi ini hanya Tuhan Yesus. Dia mau memiliki bumi ini gak boleh ditampung dulu. Doa harus ditampung dulu. Karena tidak semua doa dijawab. Banyak doa-doa sampah. Ya kan doa-doa sampah. Tapi ingat. Kalau doa sama Tuhan Yesus nyampah pun mungkin tidak apa-apa. Dia mengerti keluh kesah kita. Ya. Tapi kalau saya bayangkan ketika saya nyampa sama Tuhan, Tuhan lihatlah Tuhan. Kau lihat Tuhan pelayanmu Tuhan yang itu buandelnya luar biasa. Tuhan sudah dibilang begini tetap aja begini buandelnya Tuhan. Saya mungkin membayangkan Tuhan Yesus memeluk saya, mengusap-ngusap kepala saya. Belum tentu. Bisa saja bayangan saya salah, bisa saja Tuhan pergi dulu dan berkata sudah selesai nyampahnya. Oke, saya akan cerita sama kamu. Nah ya kan kita suka membayangkan sesuatu yang muluk-muluk deh, hiperbola deh. Oh Tuhan tuh sayang sama kita, Tuhan belai kita, Tuhan kecup kening kita gitu ya. Kita tidak pernah membayangkan bahwa kasih itu mendidik juga. Tuhan mendidik kita, Tuhan mendisiplin kita. Tuhan kita itu luar biasa. Yang kedua apa? Tuhan bisa pakai siapapun, orang-orang yang terkecil siapapun, apa yang kamu miliki. 5 roti 2 ikanmu itu Tuhan bisa pakai untuk menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang. Bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk banyak orang. Amin, amin. Karena sidang jemaat banyak di rumah, saya aminin sendiri. Amin. Dan yang terakhir, sudahkah engkau setia? Setia itu tidak mudah. Setia itu sukar. Setia itu perlu proses. Tapi Tuhan suka orang-orang yang setia. Percaya kepada Dia bukan bersandar dengan pengertian kita sendiri, tetapi bersandar dengan pengertiannya Tuhan. Bagi kita itu baik, tapi bagi Tuhan belum tentu itu yang terbaik buat kita. Ketika engkau masuk di dalam ladang pelayanan, mungkin kau berkata Tuhan sudah 5 tahun Tuhan tidak berbuah Tuhan, buahnya asam kecut Tuhan. Tidak enak Tuhan, ini buahnya bukan buah durian Palu Tuhan. Oh Tuhan ini buahnya ini asam kecut ini Tuhan, tidak enak ini Tuhan. Aku tidak mau melayani lagi, aku tidak mau melayani lagi. Tempat ini garing, tempat itu garing Tuhan. Setia. Kamu sedang mencari kerajaan sorga. Kamu sedang membesarkan kerajaan sorga, bukan membesarkan kerajaanmu sendiri. Kalau engkau membesarkan kerajaanmu sendiri, cari kota besar, cari penduduk yang enak-enak, tanah yang subur-subur, bajak, curi. Setelah itu ambil. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita belajar. Kita belajar untuk setia. Sekarang saya mau tanya, memenangkan 5.000 orang dengan memenangkan 5 orang, berharga mana? Sama berharga di mata Tuhan, yang menangin Yesus bukan kamu. Jadi jangan bangga, aku sudah menobatkan jutaan orang. Aku sudah menobatkan ratusan ribu orang. Dipamerkan, saya hamba Tuhan, 1, telah menobatkan 5 juta orang. Yang kedua, memiliki kemampuan supranatural yang maha dahsyat. Awan dan angin aku pindahkan. Yang ketiga, aku punya kuasa. Kamu sedang pamer dirimu sendiri, promosi dirimu sendiri, atau Kristus yang kamu promosikan. 5.000, 5 juta, 5 orang sama berharga untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau yang kamu lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi kalau yang kamu lakukan untuk dirimu sendiri, kamu berkata 5.000 orang ini karena jasaku, upayaku, maka sesungguhnya engkau tidak dikenal oleh Tuhan.
Tuhan mengenal orang yang dikenalnya. Pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya, dia akan datang sebagai hakim yang adil. Dia mengerti mana suara kambing, dia mengerti suara domba seperti apa. Walaupun si kambing pura-pura jadi domba, gitu ya, suara domba gimana ya? Nggak mungkin kukuruyuk kan, gitu ya, seperti itu. Ya kurang lebih sama lah. Mungkin suara kambing, kalau suara domba, Nah, kambing waktu Tuhan Yesus datang nih, kambing coba nyamar jadi domba. Ya kan? Di kerumunan para domba. Di kerumunan domba. Lalu sang gembala agung berkata, aku pisahkan domba dengan kambing. Kambingnya walaupun niru suara domba, ketahuan, percaya sama saya. Ketahuan, Tuhan akan berkata, tuh kambing, kembali. Saya mengumpulkan domba-dombaku. Jangan pura-pura. Atau kau serigala. Iya kan? Pinjam kostum domba. Gitu ya. Lalu ketika pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Engkau merasa bahwa engkau akan dipanggil Tuhan. Pakaian dombamu yang diangkat. Iya kan? Kamu pergi. Tuhan mengerti mana kambing, mana domba, mana serigala. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, minta Tuhan murnikan hidup kita. Keberhasilan sebuah khotbah bukan karena khotbah itu maha dahsyat, maha luar biasa dengan sound yang menggelegar, dengan musik yang mengharu biru, yang membuat orang menangis. Tetapi keberhasilan sebuah khotbah yaitu ketika Yesus ditinggikan. Yang kedua, kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala.